Saudara, mengapa harus keluarga? Ini pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Mengapa harus keluarga? Saudara, kita harus tahu setan dan neraka tidak pernah memusuhi keluarga sehebat dia memusuhi apapun juga di dunia ini. Saya ulangi lagi, setan tidak pernah lebih benci dari apapun juga di dunia ini selain dia benci keluarga. Katakan amin ini saudara. Kalau kita setuju akan hal ini, maka kita harus serius menjaga keluarga kita. Nah, pertanyaannya, mengapa setan lebih memusuhi keluarga daripada yang lain di dunia ini? Biarlah semua kita yang mendengar firman ini, bukan hanya kita bisa menjaga keluarga kita, pernikahan kita, tapi kita pun harus memikirkan keluarga rekan-rekan kita yang lain dalam hidup ini. Kenapa? Ini pertanyaan penting. Saudara, kitab suci kita adalah satu-satunya buku. Perhatikan, kitab suci kita adalah satu-satunya buku yang paling banyak berbicara tentang keluarga dan seluruh urusannya. Tidak ada buku lain di dunia ini yang begitu teliti. Kalau bahasa Jawa bilang begitu jelimet bicara soal keluarga. Tidak ada buku lain di dunia kecuali kitab suci kita ini. Itu sebabnya kalau keluarga Kristen yang punya kitab suci ini, lalu keluarga kita amburadul, kacau balau. Kepada siapa lagi dunia ini akan mencontoh keluarga yang benar itu seperti apa? Saudara, sangat mengagumkan. Begitu teliti Bapa kita di surga dalam membicarakan tentang keluarga itu. Luar biasa. Mari kita lihat beberapa bagian, karena ini sungguh luar biasa. Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Ini sebuah contoh betapa keluarga itu jadi harapan dan jadi andalan Tuhan kita. Ayat yang pertama, judulnya apa? Alkitab judulnya apa? Lahirnya Simson. Nah, tapi lihat, pertanyaannya sekarang, kapan dan bagaimana dan untuk apa Simson dilahirkan? Nah, kalau saudara mempelajari bagian ini dengan menanyakan pertanyaan tadi, saya ulangi, kapan dan bagaimana dan untuk apa Simson dilahirkan, maka kita akan terbuka, terima kasih, dengan pengertian keluarga. Nah, kalau kita cuma baca ya lahirnya Simson, terus kita pernah baca oh dia orang kuat, oh dia begini, tidak salah, memang dia begitu. Tapi kita harus mencari tahu mengapa dia dilahirkan, dan pada waktu kapan dia dilahirkan, dan untuk apa dia dilahirkan. Maka kita akan menemukan kebenaran yang luar biasa. Nah, jadi untuk apa Simson dilahirkan, kapan dan bagaimana, ini pertanyaan penting. Situasinya begini, Hakim-Hakim 13 ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Ini situasinya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Enggak tanggung-tanggung, satu generasi, 40 tahun lamanya. Nah, inilah situasi yang terjadi pada saat yang Maha Besar, yang Maha Kudus merencanakan kelahiran Simson. Ini situasinya. Saudara, Alkitab kita adalah satu-satunya buku yang berbicara tentang generasi atau keturunan itu dengan teliti sekali, mengagumkan. Tidak ada buku lain di dunia ini yang bisa berkata soal keturunan atau generasi dengan begitu hebat. Alkitab ini satu-satunya. Nanti saya akan tunjukkan dari berapa bagian.
supaya setiap kita bisa menceritakan kepada semua teman-teman kita. Saudara, bulan Januari ini memang kami berdua suami istri urusannya pernikahan terus. Bulan Januari mungkin gak ada orang tua sehebat kami. Kami ngawinkan 7 anak bulan Januari ini saja sudah. 7 Januari yang lalu ada di Jogja. 12 Januari anak kami di Tumaluntung Manado menikah. 17 Januari kemarin di Tangerang. Hari ini di Magelang, di Salatiga. Tanggal 24 di Denpasar. 26 di Nabire. 31 di Palangkaraya. Bulan Februari 5 anak yang menikah. Bulan Maret 2 anak yang menikah. Kenapa kami terbeban ngurusi pernikahan itu? Kalau pernikahan itu salah, rusak dunia ini, saudara. Maka itu gereja harus cerewet soal pernikahan. Tidak boleh diam. Ini masalah penting dunia ini. Saya lanjutkan. Di dalam sebuah situasi yang begitu menyakitkan, menderita, tertekan, dan sebagainya, bangsa dan negara itu kacau karena keadaan yang seperti itu. Tapi saudara lihat, ayat yang kedua ada kata penting. Pada waktu itu. Pada waktu apa? Ayo, bukan jangan jawab pada waktu itu kan itu pertanyaan saya. Pada waktu apa? Pada waktu sebuah negara, sebuah bangsa keadaannya tertekan, menderita. Ya, kalau cuma itu saya sudah tahu, itu di situ ada. Oke. Pada waktu sebuah negara keadaannya kacau, sebuah bangsa dalam penderitaan, pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Nah, begini cara berpikir. Ya, apa urusannya bangsa kacau dengan keluarga mandul? Nyambung nggak? Coba jawab, nyambung tidak? Nggak nyambung. Harusnya kalau bangsa kacau, rakyat menderita, ya cari solusi dong. Angkat pemimpin baru, atau bagaimana mengaturnya, membuat aman. Inilah pola pikir Bapa di surga yang menyebabkan setan begitu benci dan begitu marah kepada keharmonisan keluarga. Ternyata dalam kondisi kacau, sekacau apapun juga, buat Bapa di surga, dia nggak cari siapa presidennya, siapa rajanya, siapa polisinya, siapa tentaranya, tidak. Maka Bapa di surga cari mana keluarga yang bisa aku pakai. Renungkan ini, saudara. Ternyata Tuhan menemukan satu keluarga dari Zora, suku Dan, namanya Manoah, mandul lagi. Bayangkan, kalau keluarga ini yang dipilih, berarti Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan generasi atau bangsa yang kacau itu lewat keturunan keluarga ini. Nah, kalau Tuhan harus menunggu istri Manoah hamil dulu 9 bulan sekian hari, anak yang lahir gak mungkin 3 bulan umurnya langsung perang, gak lucu. Perlu proses sekian tahun lagi. Lalu bagaimana penderitaan bangsa itu, kapan diselamatkannya? Saudara, inilah konsep yang penting tentang keluarga itu. Saya beri contoh yang lain lagi. Kalau sempat saya akan balik ke keluarga Manoah. Keluaran pasal 2. Hal yang sama kita temukan. Keluarga itu adalah harapan satu-satunya dan harapan terakhir dari Tuhan untuk dunia ini. Saya ulangi, keluarga adalah harapan satu-satunya dari Tuhan untuk menyelamatkan, untuk memberkati dunia ini. Tidak ada yang lain yang bisa Tuhan kita harapkan kecuali keluarga. Pasal 2. Judulnya apa? Musa lahir. Musa lahir dan diselamatkan. Pertanyaannya sama. Kapan, bagaimana, dan mengapa Musa lahir? Ini pertanyaan sama. Kita lihat pasal 1-nya.
Nggak usah dibaca, kita semua tahu.